Jakarta Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, maupun kecepatan gerak benda. Ciri-ciri gaya tidak dapat dilihat, tapi pengaruhnya dapat dirasakan. Gaya memiliki besar dan arah, sehingga termasuk besaran vektor. Macam-macam gaya yang akan saya praktekkan yaitu yang pertama gaya listrik statis, yang kedua yaitu gaya magnet, yang ketiga yaitu gaya gesek, yang keempat yaitu gaya pegas, dan yang kelima yaitu gaya berat. Tujuan praktikum ini dapat mengenal dan mempraktikkan bentuk gaya, gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya gerak. Selanjutnya, yang pertama gaya listrik statis, kumpulan muatan listrik yang tinggal atau tidak bergerak pada suatu benda. Muatan ini biasanya muncul karena gesekan, sentuhan, atau induksi, sehingga suatu benda dapat memiliki muatan positif atau muatan negatif. Untuk praktikum IPA tentang gaya, saya akan melakukan percobaan. Yang pertama yaitu tentang gaya listrik statis. Alat dan bahannya potongan kertas, kemudian ada mika plastik. Langkah kerjanya, yang pertama kita gesekkan mika plastik ke meja. Setelah beberapa menit, kita tempelkan mika plastik ke potongan kertas. Potongan kertas akan terangkat di mika plastik. Untuk hasil percobaan gaya listrik, yaitu potongan-potongan kertas terangkat dan menempel ke mika plastik. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh kutub-kutub magnet terdapat benda lain, terutama benda yang memiliki sifat magnetik. Untuk percobaan kedua yaitu gaya magnet. Alat dan bahannya yang pertama magnet, kemudian ada potongan kertas, potongan plastik, sumpit dari kayu, jarum, kemudian benang, isi staples, paku, paper clip. Ini saya akan melakukan percobaan gaya magnet. Yang pertama yaitu magnet kita tempelkan ke sumpit, maka tidak akan terangkat. Kemudian magnet kita dekatkan dengan jarum, maka jarum akan terangkat. Yang ketiga yaitu magnet kita lakukan kedekatkan di isi staples, maka isi staples akan terangkat. Yang keempat yaitu kita akan praktekkan di benang jarum, maka tidak akan terangkat. Kemudian di potongan plastik juga tidak terangkat. Magnet kita letakkan di potongan kertas juga tidak terangkat. Kita letakkan di paper clip, maka paper clip akan terangkat terkena magnet. Yang terakhir yaitu kita letakkan magnet ke paku, maka paku akan terangkat. Inilah gaya-gaya magnet. Inilah hasil percobaan gaya magnet. Untuk kesimpulan gaya magnet pada benda sumpit, potongan kertas, potongan plastik, benang itu disebut non-magnetik karena tidak terangkat oleh magnet. Dan untuk isi staples, paku, paper clip, jarum itu disebut dengan magnetik karena terangkat dengan magnet. Selanjutnya yaitu gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan benda bersentuhan. Gaya ini dapat memperlambat gerak benda. Percobaan ketiga yaitu gaya gesek. Alat dan bahannya neraca pegas, kereta, balok. Kita akan merangkai neraca pegas, kereta, dan balok. Gaya geseknya roda dan meja, balok dan meja. Untuk sebelum kita melakukan penarikan pada neraca pegas berukuran 0, kemudian kita tarik neraca pegas ke kanan, akan berubah menjadi 2, kemudian setelah berhenti akan berubah menjadi 0. Inilah hasil percobaan gaya gesek. Selanjutnya yaitu gaya pegas, muncul pada benda elastis, misalnya pegas atau karet. Gaya ini bekerja saat benda ditarik atau ditekan lalu kembali ke bentuk semula. Percobaan keempat yaitu gaya pegas. Alat dan bahannya yang pertama penggaris, kemudian balok, karet, dan statif. Di sini saya tidak menggunakan statif tapi benda lain. Langkah yang pertama yaitu kita akan ukur karet yang sudah disiapkan, kemudian kita ukur karet
gantungkan balok ke karet, kita akan tarik ke bawah sampai berukuran 19 cm. Kita akan melepas balok tersebut. Inilah gaya pegas. Kesimpulan gaya pegas tersebut yaitu balok ditarik ke bawah dan dilepas, dia akan kembali lagi ke semula. Hasil percobaan gaya pegas, karet gelang yang diberi beban bila ditarik ke bawah selama beberapa kali akan bergerak kembali ke atas. Hal ini disebabkan oleh kelenturan dan gaya dorong yang ada pada karet gelang yang menimbulkan gaya pegas. Yang terakhir, gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik bumi terhadap benda yang membuat benda terasa berat. Percobaan kelima yaitu gaya berat. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu pembaris, kemudian 5 benda yang beratnya berbeda, tabel pengamatan, karet, dan yang terakhir alat statif. Di sini saya tidak menggunakan statif tapi menggunakan alat lainnya. Langkah pertama yaitu kita ukur karet sebelum dikasih beban. Ada 13 cm. Langkah kedua yaitu kita kasih beban dengan berat 5 gram. Kita ukur kembali panjang karet menjadi 15 cm. Setelah beban pertama, kita melakukan beban kedua, yaitu dengan berat 10 gram. Kita ukur menjadi berapa panjang karetnya? Menjadi 17 cm. Untuk beban ketiga, yaitu beratnya 15 gram, panjang karet menjadi 19 cm. Beban keempat yaitu 20 gram, menjadi panjang karet yaitu 21 cm. Beban kelima yaitu kita menggunakan beban 25 gram, berat akan menjadi 23 cm. Inilah hasil percobaan gaya berat. Kesimpulannya yaitu semakin berat beban akan semakin panjang ukuran sentimeter pada karet gelang tersebut. Kesimpulannya, semua praktikum ini menunjukkan bahwa setiap gaya bekerja berbeda. Listrik statis menarik benda ringan, gaya magnet menarik atau menolak benda tertentu, gaya gesek menghambat gerak, gaya pegas memberi dorongan atau tarikan, dan gaya berat menarik benda ke bawah. Semua gaya mempengaruhi gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video kali ini tentang percobaan gaya. Yang saya lakukan tadi yaitu gaya listrik statis, yang kedua gaya magnet, yang ketiga gaya gesek, yang keempat yaitu gaya pegas, yang kelima yaitu gaya berat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.